sebelah sana belum? Sana. Itu satu. Di belakang sana. Tuh nenek-nenek yang itu kasihin. Nih, yang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sembako ini bermanfaat ya. Alhamdulillah ya Bu, semoga berkah. Aku yakin sebenarnya Bu Indah itu orang yang baik. Buktinya dia sering sekali beramal. Walaupun kata Rina Rani dan Bimina itu semua hanya untuk pencitraan, tapi tetap saja dia mau berbagi hartanya. Hanya saja, kenapa Bu Indah sangat membenci aku ya? Bu, Ya, yang bener aja. Ikhlas enggak sih ngasih bantuan? Masa ngasih beras banyak kutunya? Ih. Sama. maksudnya gimana ya? Memangnya kenapa? Ada apa? Hah? Kenapa dengan sembako yang saya kasih? Ada masalah? Bu, lihat. Mie instan sama minyaknya aja udah kadaluarsa. Bu bagaimana makannya? Pasti keracunan. Ibu mau ngeracunin kita. Masa sih? Masa sih? Tenang. Saya yakin Bu Indah nggak seperti itu kok. Masa sih? Berasnya ada kutunya? Iya. Aduh, kok bisa begitu? Aduh, maaf ya. Saya kan sering beramal di sini tapi nggak pernah kejadian seperti ini. Aduh, kadaluarsa yang lainnya juga ya? Iya. Halo Bu, jangan banyak alasan. Kita bisa aduin Ibu ke kantor polisi. Ya betul Kak? Ayo. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin kalian salah lihat, dicek dulu lagi. Oh, ibu-ibu, bapak-bapak, saya tahu nih siapa dalangnya. Kamu kan? Iya, soalnya kan biasanya saya yang ngurusin semua untuk membeli sembako ini. Nah, saya nyuruh dia. Pasti kamu nih ya, kamu menukar ya semuanya dengan yang jelek-jelek ya. Astagfirullahaladzim Bu, saya nggak seperti itu Bu. Kamu mau menjelekkan nama saya di depan warga? Iya. Aduh, astaga, Aisyah. Saya pikir kamu bertobat. Ternyata kamu tetap aja jahat. Maafin ya, ini perempuan ini dulunya adalah mantu saya dulu. Tapi udah pisah sama anak saya karena dia jahat. Saya pikir dia berubah. Astagfirullahaladzim Bu, saya nggak seperti itu Bu. Kenapa Ibu fitnah saya? Waduh, cantik-cantik kok jahat sih, Bu. Ya, kita lempar aja yuk. Tolong ibu, bapak-bapak, tolong jangan lakukan ini sama saya. Saya tidak melakukan apapun. Tega banget ya kamu, Aisyah ya. Bikin nama saya jadi jelek. Bener-bener deh. Padahal saya udah percaya banget sama kamu. Kamu tetap aja gak berubah. Ibu Indah. Udah Bu, sabar ya Bu ya. Iya, saya selalu sabar bapak-bapak, ibu-ibu menghadapin dia. Dia ini dulu adalah mantu saya. Tapi sekarang pisah sama anak saya karena dia jahat. Saya mohon, Ibu jangan fitnah saya. Perut saya sakit Bu, saya sedang hamil. Jangan jadikan kehamilan kamu itu senjata kamu ya. Biar semua orang kasihan sama kamu. Lagi pula itu belum tentu bapaknya adalah anak saya. Kamu ngaku-ngakunya aja begitu. Demi Allah Bu, ini adalah anaknya Mas Yoga, cucu Ibu sendiri. Saya nggak bisa percaya. Apalagi dengan kelakuan kamu hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak percaya nggak sama dia? Iya, tuh gak ada yang percaya. Saya sebenarnya nggak mau buka aib ya. Tapi perempuan ini udah ditalak sama anak saya. Iya, udah ditalak karena dia selingkuh. Begitu ceritanya. Terus mendadak dia balik lagi ke rumah saya. Hamil. Katanya anak saya ngamilin. Akhirnya anak saya menunda perceraiannya. Ya begitu deh. Kesian kan anak saya jadinya. Padahal anak saya udah punya calon istri. Bener deh, orangnya baik banget, menerima apa adanya. Kesian kan? Sadar gak sih kamu Aisyah? Kamu tuh udah ditalak sama anak saya. Hah? Tetep aja datang ke rumah saya. Bener-bener deh sekarang keadaan jadi kacau nih. Oh, atau jangan-jangan
ini rencana kamu ya? Sebenarnya yang hamili bukan anak saya, tapi orang lain. Bisa kan begitu kan ya? Astagfirullahaladzim. Bu, cukup Bu, saya mohon Bu. Ibu nggak usah fitnah saya seperti itu Bu. Ibu sudah keterlaluan Bu. Yang keterlaluan tuh kamu. Kamu sudah mempermalukan saya di depan warga. Lagi pula siapa yang fitnah? Memang bener kok. Kamu sudah menyakiti hati mantu saya, calon mantu saya. Saya udah baik ya sama kamu Aisyah ya. Makanya saya nyuruh kamu untuk beli sembako. Ternyata kamu tuh jahat banget. Kamu menghancurkan nama saya. Bu, cukup. Nggak ada cukup. Kamu yang keterlaluan, jahat banget sih. Saya udah bayarin operasi ibu kamu, ini balasannya. Cukup Bu. Ibu jangan fitnah saya lagi Bu, cukup. Fitnah? Saya nggak fitnah. Kamu sudah menyakiti ya calon mantu saya. Benar-benar keterlaluan kamu tuh Aisyah. Memalukan banget sih. Kamu menghancurkan acara saya. Ibu-ibu mau tahu nggak? Dia ini udah ditalak sama anak saya. Sudah pergi terus tiba-tiba datang, dia mau loh, rela loh jadi pembantu di rumah saya. Biar deket sama anak saya, ngegoda anak saya lagi, biar balikan lagi sama anak saya. Kasian kan calon mantu saya? Heran nih manusia jahat banget ya, wajahnya aja alim, tapi kelakuannya dolim. Alah, kita seret aja, kita usir aja dia. Cukup. Bu, yang Ibu lakukan sama saya itu sangat jahat. Tenang. Mohon maaf banget, bapak-bapak, ibu-ibu harus menyaksikan kejadian seperti ini. Mohon maaf banget. Masalah sembako, nanti orang saya akan datang menggantikannya. Untuk sementara ini saya bagi-bagi uang aja dulu, boleh? Sebentar ya. Iya, tenang. Terima kasih ya Bu. Makasih ya Bu, semoga berkah ya. Iya, doakan ya. Iya. Makasih ya Bu. Iya, ini. Banyak ya Bu. Ayo sini. Iya. Kasih. Iya. Ya Allah, sekiranya apa yang hamba terima hari ini bisa menjadi peluntur dosa hamba, maka hamba ikhlas ya Allah. Aisyah, bagaimana acting saya tadi? Bagus gak? Bu, kenapa Ibu tega memfitnah saya, Bu? Tapi memang bener kan semua yang saya katakan? Udah. Gak usah pakai nangis segala. Gak penting. Tapi apa salah saya, Bu? Kenapa Ibu tega memfitnah saya seperti ini? Kamu kok nanya terus sih salah kamu apa? Muka kamu tembok banget ya. Kenapa Ibu tega membenci saya, Bu? Kenapa? Apa salah saya? Saya tuh benci banget sama kamu. Saya juga benci kamu ada di rumah saya. Saya juga benci kamu ada di dalam kehidupan saya. Dan saya juga benci kamu ada selalu di dalam kehidupan anak saya. Terutama saya juga benci anak yang di dalam perut kamu itu. Astagfirullahaladzim, Bu. Ini itu cucu Ibu, Bu. Kenapa Ibu membenci dia? Kata siapa? Kata kamu kan? Kata saya enggak. Kalaupun memang itu cucu saya nggak sudi punya cucu dari perempuan murahan seperti kamu. Jalan, Pak. Gak? Hey. Aku seneng banget deh. Jarang-jarang kamu ngajak aku ketemuan. Syah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ini tentang pertunangan kita. Aku mau batalin.
Karena aku gak mencintai kamu, Sasha. Kamu mau batalin pertunangan kita? Iya. Enggak, kamu harus tahu aku ngelakuin ini buat kamu. Ya justru karena aku jaga perasaan kamu. Aku pikir nanti kalau misalnya kita udah menikah, terus nggak ada cinta di antara kita, itu nggak akan adil buat kamu. Dan aku nggak mau itu semua terjadi. Oke, aku harap kita bisa tetap jadi sahabat. Dan aku menyayangi kamu sebagai sahabat aku. Gak bisa kayak gitu dong, gak. Aku tuh cinta sama kamu, aku mau nikah sama kamu, aku mau jadi istri kamu, gak. Tapi aku nggak bisa, Syah. Aku minta maaf ya. Ini pasti gara-gara Aisyah. Dia di acara itu bikin hancur saya. Dia malah nantangin saya lagi. Keterlaluan tuh orang. Jeng, kalau sampai si Yoga itu batal tunangannya sama si Sasha, itu artinya Aisyah bakalan kembali lagi sama Yoga. Memangnya Jeng mau? Gak mungkin lah. Saya seperti itu. Tapi itu udah keinginan Yoga, Tante. Dia udah dibutakan cintanya sama Aisyah. Perempuan seperti Aisyah itu, Jeng, ya, dia bisa lakukan apa saja. Dan mereka pasti bisa kembali lagi. Rujuk lagi setelah anaknya lahir. Terus gimana dong, Jeng, dengan anak saya? Maksudnya? Jeng Indah kan tahu sendiri. Syarat untuk Aisyah dan Yoga kembali lagi. Aisyah tinggal menikah dulu dengan selingkuhannya, lalu bercerai dan menikah lagi dengan si Yoga. Itu kan gampang, Jeng. Astagfirullahaladzim, Nyonya. Nyonya kenapa bicaranya seperti itu? Saya nggak serendah itu, Nyonya. Saya nggak pernah berpikiran seperti itu. Saya nggak pernah menganggap sebuah pernikahan adalah sebuah permainan. Halah, saya tidak percaya sama kamu. Perempuan seperti kamu itu tidak pantas untuk dipercayain. Saya juga nggak sanggup. Kalau saya sudah bercerai dengan Mas Yoga, apa saya bisa menikah dengan lelaki lain? Justru karena sikap lo, Aisyah. Karena lo makanya Yoga masih berharap sama lo. Gue tuh jahat ya. Gara-gara lo pertunangan gue tuh batal sama Yoga. Jahat lo. Jeng, tenang, Jeng. Biarin saja. Serahkan semuanya sama Sasha. Dia sudah tahu kok apa yang harus dia lakukan. Ya. Astagfirullahaladzim. Mbak Sasha mau ngapain? Gue mau lompat. Mbak saya mohon, Mbak jangan nekat. Lebih baik gue mati daripada gue tanggung malu karena gue ditinggalin sama laki-laki yang gue cintai. Mbak jangan, Mbak! Mbak tolong jangan lakuin hal itu, saya mohon. Kalau gitu lo harus janji sama gue. Lo harus ngeyakinin Yoga untuk jangan ngebatalin pertunangannya sama gue. Kalau gue akan nekat. Oke, kalau lo gak mau, gue akan lompat sekarang. Mbak! Saya mohon, Mbak. Mbak tolong jangan nekat. Saya akan lakuin apapun, Mbak. Tolong Mbak jangan nekat.